Halo teman-teman santuy, kali ini saya akan membahas sebuah serial Rusia yang berjudul The Moon Breaks for You. Serial rilisan 2020 dan berjumlah 36 episode ini diperankan oleh Yi Menglong yang pernah memerankan Susian di dalam kisah White Snake Legend terbaru. Lalu pemeran utama wanitanya dimainkan oleh Xing Fei yang kebetulan juga berperan sebagai Cheng Lingsu dalam rekap kisah Resi Terbang sebelumnya. Serial Lucia ini mengisahkan seorang gadis polos, unik dan unkonvensional yang bermimpi untuk menjadi seorang master bela diri hebat. Dalam petualangannya bertemu dengan seorang pendekar playboy yang diam-diam menyembunyikan sebuah motif gelap akan sebuah tujuan pembalasan dendam tersembunyinya. Dunia persilatan yang diyakini sebagai dunia kebenaran dan kehormatan, malah ternyata adalah dunia penuh kejahatan dan kebrutalan yang tak terkira. Kedua orang ini bertekad untuk mereformasi kembali dunia seni bela diri sampai ke dalam akar-akarnya. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam alurnya. Please jangan lupa untuk memberikan like-nya agar Mimin tahu teman-teman tertarik dengan recap serial yang satu ini. Sehingga Mimin juga tidak akan ragu-ragu untuk segera membuat recap kelanjutannya. Serial ini dibuka dengan seorang pendongeng yang menceritakan tentang perang 10 tahun yang lalu di antara negara Xiao melawan negara Yan. Negara Xiao yang posisinya terjepit oleh teknologi busur dari negara Yan pada akhirnya diselamatkan oleh seorang pendekar pemimpin dunia persilatan yang dipanggil dengan nama Lin Xiaotian. Dengan kemunculan Lin Xiaotian inilah, negara Yan berhasil dipukul mundur, di mana kedua negara pun setuju untuk melakukan gencatan senjata setelahnya. Sayangnya seiring dengan perdamaian itu, Lin Xiaotian tiba-tiba saja menghilang secara misterius dengan munculnya rumor yang mengabarkan kematian pendekar nomor 1 itu. Chan Qinghong, seorang gadis yang agak nakal, periang, dan juga energetik, tampak bersemangat mendengarkan cerita dari si paman pendongeng itu, sambil sesekali bernarsis tentang dirinya yang juga ingin menjadi pendekar hebat, sementara dua bocah yang duduk di sampingnya hanyalah menganggap perkataan Qinghong sebagai bualan belaka saja. Qinghong tiba-tiba saja dipaksa pulang oleh kakak pertama seperguruannya. Dalam perjalanan itu mereka melintasi kakak kedua yang sebelumnya diperangkap oleh Qinghong di sana. Sembari kakak kedua ini yang mengeluh tentang kenakalan adik seperguruannya diselamatkan oleh kakak pertama, Qinghong memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali ngacir dengan ilmu peringan tubuhnya. Bagaimanapun juga, Qinghong berhasil diangkut pulang sampai ke hadapan sang guru Chan Poti. Sang ayah tampak kesal digoda oleh Qinghong yang suka iseng. Lalu sang ayah melemparinya dengan plakat keluarga Chan, menunjuknya untuk menjadi ketua klan Chan berikutnya. Sambil memeriksa dahi ayahnya, Qinghong merasa ayahnya telah tidak waras sembari bertanya kepada ibunya Su Qianhong. Rupanya sang ayah memang telah memiliki rencana pensiun, menggunakan kesempatan ini untuk mewariskan posisi pemimpin klan kepada Qinghong, supaya Qinghong bisa mewakilinya berpartisipasi dalam acara pertemuan pendekar yang akan segera dilaksanakan. Qinghong pun memamerkan plakat pemimpinnya kepada pelayannya Xiaolan. Xiaolan merasa si Nona yang menjadi ketua klan ini adalah sebuah bencana bagi keluarga Chan. Usai itu, Qinghong tiba-tiba saja diserang oleh sang ayah yang ingin menguji kungfunya. Puas dengan pencapaian seni berpedang putrinya, Chan Poti berpesan agar Qinghong bisa menggunakan kesempatan acara pertemuan pendekar nanti untuk bertambah teman dan mencari pengalaman. Baginya tidak masalah jika nantinya Qinghong tidak mendapatkan gelar nomor 1 dari pertemuan pendekar tersebut. Setelah bermanja-manjaan dengan sang ayah dan berpamitan dengan bunda yang membekalinya dengan sebuah jiramas, Qinghong ditemani Xiaolan pada akhirnya pun tiba ke kota Chun'an untuk memulai petualangan mereka. Kedua gadis gunung dari desa kecil ini tentunya sangat terpesona dan berlaku sedikit udik dengan kemewahan dan keramaian dari perkotaan metropolitan. Kala itu, Qinghong sempat mencuri dengar dari orang-orang soal sosok pencuri sakti yang bernama Feng Pufei. Dia pun mengungkapkan idenya kepada pelayannya Xiaolan tentang bagaimana dia yang akan menghentikan aksi pencurian Feng Pufei yang rumornya Feng Pufei akan mencuri sebuah mutiara penghangat hati yang sangat berharga dari sebuah keluarga. Selain menghadiri pertemuan pendekar, Qinghong dan Xiaolan juga memiliki agenda untuk melihat Lin Fang,
seorang pria yang katanya sangat tampan dan populer sekali. Lin Fang juga dikenal sebagai putra dari Lin Xiaotian, sang pemimpin dunia persilatan terdahulu. Ketika kereta kuda Lin Fang melintas di tengah kota, gadis-gadis pun seakan tidak terkontrol dan meneriakkan idola mereka Tuan Muda Lin. Sontak Ching Hong langsung naik ke sebuah tiang untuk mengintip Lin Fang yang ada di dalam sana. Sementara Ching Hong masih tidak bisa melihat jelas wajah Lin Fang yang tertutup oleh tirai kerambu, Lin Fang bisa mengenali peringan tubuh yang digunakan gadis itu berasal dari ilmu keluarga Chan. Lin Fang dengan sejumlah pengawalnya ternyata bertamu ke kediaman keluarga Cao, disambut langsung oleh Tuan Muda Cao Zhefang. Kepada Cao Zhefang, Lin Fang mengaku kalau banyaknya pengawal yang dia bawa ini dibekali oleh ayah angkatnya karena adanya rumor Feng Pufei yang ingin menculiknya. Walau masih pagi, Lin Fang bisa melihat Cao Zhefang dan orang-orang di jamuan itu bagaikan kesetanan telah mengosongkan cawan arak mereka berkali-kali. Ketika semua orang di sana cukup mabuk, pelayan Lin Fang baru menyadari tuan mereka yang telah menghilang dari aula jamuan dan segera melakukan pencarian di sekitaran. Sementara itu, Ching Hong yang ingin melihat Lin Fang menyusup ke dalam kediaman keluarga Cao. Karena tak sengaja dan juga karena kaget, dia malah berpijak pada Lin Fang yang ternyata tengah mencari udara segar di sana. Mendapati orang-orang yang mencari Lin Fang, Ching Hong malah menutup mulut Lin Fang, mengajak Lin Fang bersembunyi, mengira pemuda di hadapannya ini adalah seorang penyusup yang bertujuan sama dengannya. Setelahnya, Ching Hong merasa dia yang tidak akan bisa melihat Lin Fang di tengah ramainya patroli, malah mengajak Lin Fang untuk segera cabut dari sana. Lin Fang beralasan ingin kabur melalui jalur yang lain. Lalu setelah kepergian Ching Hong, Lin Fang menemukan plakat keluarga Chan yang terjatuh di sana. Malam itu Lin Fang bermimpi buruk, diteror oleh trauma masa lalunya yang mendapati ayahnya Lin Xiaotian yang telah dibunuh oleh seseorang. Setelah terbangun, dia memberitahukan seseorang di balik tirainya kalau dia telah menemukan jejak pembunuh ayahnya. Rupanya Lin Fang mencurigai Chan Poti, ayah dari Ching Hong lah yang telah membunuh ayahnya 10 tahun yang lalu, di mana selama 10 tahun terakhir ini, Chan Poti tidak pernah muncul lagi di dalam dunia persilatan. Sementara itu, Ching Hong yang telah mendapatkan info sebelumnya menyusup ke sebuah kediaman untuk menghentikan aksi pencurian Feng Pufei. Tiba di sana, dia melihat Feng Pufei yang telah berhasil mencuri mutiara penghangat hati, malah dihadang oleh seorang wanita bernama Shen Yanzhe. Duel di antara kedua orang itu berlangsung sengit, di mana Feng Pufei dengan senjatanya yang seperti penggaruk punggung ini cukup berhasil menghalau serangan ular-ular berbisa dari lawannya itu. Lepas duel itu, tiba-tiba saja Feng Pufei kembali dihadang oleh Jenderal Xiahou yang ingin meringkusnya. Di tengah duel itu, Jenderal Xiahou menyadari adanya seseorang yang mengintai di sana, yang dimana pada akhirnya membuat Ching Hong harus menunjukkan mukanya dan memperkenalkan dirinya sebagai ketua klan Chan. Lalu ketika duel itu diteruskan, mutiara yang dicuri Feng Pufei sempat dilucutin dan malah jatuh ke tangan Ching Hong yang segera kabur dari sana. Sontak Ching Hong yang kabur dari sana pun disusul oleh Feng Pufei yang mengejarnya, menagih kembali mutiara tersebut. Terjadilah bentrok di antara mereka berdua, hingga Feng Pufei menyadari adanya seseorang yang menyergapnya dari belakang. Dia berhasil menghindar dan malah penyergap tersebut yang tak sempat menarik tangannya kembali pun hanya bisa menempelkan telapak tangannya ke dada Ching Hong yang langsung menamparnya. Pemuda itu hanya bisa meminta maaf sambil menjelaskan ketidaksengajaannya. Lalu dia mengejar Feng Pufei yang kabur sementara Ching Hong pulang ke penginapannya dengan kesal, memperlihatkan kepada Xiaotian mutiara penghangat hati yang telah dia dapatkan. Esoknya di sebuah tempat, konvoi keluarga Wen tiba-tiba saja diserang oleh para bandit gunung. Rupanya para bandit ini mendapatkan tugas untuk menculik seorang gadis sesuai dengan lukisan yang mereka pegang. Hanya sayangnya mereka telah salah target karena wanita bernama Wenro yang telah terculik ini tidaklah sama dengan wajah wanita yang ada di dalam lukisan. Kepalang tanggung, Wenro tetap dibawa pergi dan beruntungnya seorang pengawal yang berhasil selamat dari serangan itu melaporkannya kepada tuan mereka Wen Qiao. Atas hal itu, Wen Qiao, ayah dari Wenro, seorang bangsawan penasihat pangeran, meminta bantuan Jenderal Xiahou untuk menyelidiki dan menyelamatkan putrinya. Sementara itu, kabar Chan Ching Hong yang telah mencuri dari Feng Pufei segera beredar dengan cepat,
di mana Ching Hong yang sempat senang mendengarkan penyiar berita yang menceritakan aksi heroiknya semalam itu, tiba-tiba saja dikenali oleh salah seorang yang berkumpul di sana. Lalu orang-orang berkumpul itu berlomba-lomba mengaku kalau mereka adalah pemilik mutiara penghangat hati, menuntut agar Ching Hong memberikan mutiara itu kepada mereka. Ching Hong yang segera mengambil langkah 1000 diselamatkan oleh pria yang semalam ditamparnya. Menyadari penolongnya itu ternyata si pria mesum, Ching Hong yang marah-marah menuntutnya untuk meminta maaf, tapi dia merasa permohonan maaf dari pemuda itu tidaklah tulus. Hanya sayangnya Ching Hong dan Xiaolan harus kembali kabur setelah terkejar oleh para penduduk. Di kediaman keluarga Ku Ye, ayah angkat dari Lin Fang, mendapatkan kabar dari putranya Ku Yan tentang kemunculan Ching Hong yang mencuri dari Feng Bufei. Ku Yan menyarankan ayahnya untuk mengundang dan menjamu Ching Hong ke kediaman mereka, mengingat ayah Ching Hong, Chan Poti, adalah kawan lama bagi ayahnya. Lalu setelah melihat putranya berlatih pedang dengan sangat baik, Ku Ye menyampaikan harapannya agar Ku Yan bisa merebut posisi ketua dunia persilatan di acara pertemuan pendekar nanti. Sang ayah kemudian menanyakan pendapat Ku Yan tentang anak angkatnya Lin Fang. Dia berkata kalau orang-orang memandangnya negatif, dia dituduh membesarkan Lin Fang selama ini hanya demi mengambil alih bisnis keluarga Lin. Ching Hong sementara itu berhasil kembali ke penginapan, mendapati banyak sekali hadiah yang digelar di dalam kamarnya, lalu pintu kamar terketuk dan dia pun diundang untuk menemui Lin Fang atas aksinya yang melawan Feng Bufei semalam. Sampai di sana, Ching Hong cukup kaget saat melihat pemuda yang dia sumpal mulutnya kemarin ternyata adalah Lin Fang. Setelah Ching Hong memperkenalkan namanya dalam jamuan itu, Lin Fang berusaha mencari tahu tentang ayah Ching Hong yang dulunya sempat menjabat sebagai wakil ketua dunia persilatan. Ching Hong pun menceritakan ayahnya yang telah menyerahkan jabatan ketua klan kepadanya dan tidak mengikutinya untuk menghadiri acara pertemuan pendekar, dikarenakan dulunya sang ayah demi mengejar wanita tercantik di kala itu yaitu ibunya. Ayahnya telah bermusuhan dengan banyak sekali orang-orang di dalam dunia persilatan. Dalam kesempatan itu, Ching Hong yang berbaik hati ini mempelajari Lin Fang yang ternyata memiliki sakit kronis. Setelah memeriksa nadi Lin Fang, Ching Hong akhirnya bisa memastikan kalau selama ini rumor tentang Lin Fang yang tidak bisa kungfu memanglah adalah benar adanya, karena sakit yang diderita Lin Fang ini membuat Lin Fang tidak memiliki kekuatan tenaga dalam. Dia lalu malah menawarkan Lin Fang untuk meminum mutiara penghangat hatinya. Walau tersentuh dengan kebaikan itu, Lin Fang menolak menerima pemberian tersebut. Seperginya dari sana, Ching Hong kembali melihat pria mesum yang tengah jajan bakmi. Seketika keisengannya pun muncul untuk membalas pria yang sudah menyentuh dadanya itu. Dia membuat meleng babi penjual bakmi, lalu menaburkan bubuk beracun ke dalam mie itu. Memberitahukan Xiaolan itu hanyalah bubuk racun yang tidak terlalu berbahaya, hanya akan membuat pria itu lemas selama beberapa jam ke depan. Pria itu bernama Wen You, dan ketika Wen You menyantap mie-nya itu, dia diberikan laporan oleh anak buahnya kalau adiknya Wen Rou telah terculik oleh bandit gunung. Merasa tidak tenang dengan Wen You yang pergi dengan terburu-buru, Ching Hong pun menyusulnya, di mana mereka sempat bersembunyi sebentar dari patroli para bandit gunung. Lagi-lagi secara refleks, Wen You merangkul bahu Ching Hong dalam momen itu, membuatnya kembali meminta maaf dan menolak Ching Hong yang ingin membantunya. Tahu kalau efek racun pada tubuh lelaki itu akan segera bekerja, Ching Hong tetap diam-diam mengikuti Wen You yang tiba hingga ke sarang bandit gunung. Ketika bertarung dengan para bandit itu, Wen You mulai menyadari dirinya yang keracunan, hingga pada akhirnya Ching Hong pun muncul di sana untuk membantunya. Sementara itu, Lin Fang yang tengah tak habis pikir dengan Ching Hong yang ingin memberikannya mutiara, tiba-tiba saja dikagetkan oleh Feng Bufei yang muncul di hadapannya, lalu menculiknya pergi dari sana. Ketika tersadar, Lin Fang sudah terbangun di dalam sebuah goa, mendapati Feng Bufei yang menatap mesra terhadapnya. Goa itu ternyata adalah sarang Feng Bufei yang menimbun semua harta dan barang-barang berharga yang telah dicuri Feng Bufei. Lin Fang merasa takut dengan Feng Bufei yang aneh ini. Dia melihat banyak sekali buku-buku bela diri dari berbagai perguruan yang telah dicuri oleh Feng Bufei.
Namun dia merasa heran dengan Feng Bufei yang hanya menyimpan buku bagian pertama dan telah memusnahkan buku bagian lanjutannya. Feng Bufei menjelaskan kesengajaannya berbuat demikian agar nantinya jika ada orang yang menemukan kembali kitab-kitab kungfu ini, maka orang itu tidak akan bisa belajar ilmu bela diri tersebut secara lengkap. Feng Bufei lalu mengeluarkan koleksi perkakasnya, menyatakan maksudnya yang ingin membuat Lin Fang untuk menjadi bonekanya. Di lain sisi, Wen You dan Qing Hong yang dikalahkan dijebloskan ke dalam rumah tahanan para bandit. Di sana setelah mempelajari Wen You dan Wen Rou adalah kakak beradik dan juga ada beberapa tahanan lainnya, Qing Hong yang merasa bersalah dan telah menganggap Wen You sebagai orang jahat selama ini mengakui perbuatannya yang meracuni Wen You. Dia meminta maaf sambil menjelaskan efek racun lemasnya ini hanya akan berlangsung selama 7-8 jam saja. Saat itu pula ketua bandit masuk ke sana dan ingin membawa beberapa tawanan untuk dijadikan sebagai subjek percobaan obat. Qing Hong sempat memberikan perlawanan dengan kedua tangannya yang terikat. Namun aksinya ini berhasil diredakan dan malah membuat si ketua bandit mulai mempelajari identitas Qing Hong yang memiliki mutiara penghangat hati. Menolak untuk menyerahkan mutiara itu dan mengaku kalau mutiara itu sudah dia telan ke dalam perutnya, Qing Hong malah dibawa ke belakang gunung dan diancam mau direbus di dalam kuali panas untuk diekstrak keluar mutiara itu dari dalam tubuhnya. Qing Hong yang berteriak-teriak meminta tolong dan meminta ampun ini ternyata terdengar sampai ke dalam goa yang letaknya tak jauh dari sana. Tahu kalau itu adalah suara Qing Hong yang berteriak, Lin Fang memberitahukan Feng Bufei kalau wanita yang berteriak di luaran memiliki mutiara penghangat hati. Feng Bufei dan si Raja Bandit ini ternyata adalah satu komplotan penjahat yang saling kenal. Namun di sini Qing Hong membalikkan kata-katanya, mengatakan mutiara penghangat hati sengaja dia simpan di sebuah tempat yang aman agar nantinya dia bisa berikan kepada Feng Bufei dan memfitnah Raja Bandit yang ingin memaksanya menyerahkan mutiara tersebut. Termakan oleh kebohongan Qing Hong, Feng Bufei pun membunuh Raja Bandit dalam seketika itu juga. Saat dilepaskan dari ikatannya, Qing Hong berusaha mengelabui Feng Bufei dan kabur dengan peringan tubuhnya. Aksi kejar-kejaran itu terhentikan setelah Jenderal Xiahou tiba di sana dan berduel sengit dengan Feng Bufei. Qing Hong yang menyaksikan kehebatan duel itu sampai terpental dan menabrak dinding goa yang tidak terlalu tebal, hingga dia menemukan Lin Fang yang tengah tertotok di sana. Lin Fang pun menceritakan apa yang telah terjadi padanya, menawari Qing Hong untuk mengambil harta apapun maupun barang berharga yang ada di sini. Qing Hong sempat melihat sebuah buku kungfu milik perguruan Wuji yang dimana dia mengingat saat dia bertemu dengan Wen You pertama kalinya, Wen You memang mengejar Feng Bufei dikarenakan kitab ini. Maka itu sementara Qing Hong menyimpan kitab itu, Feng Bufei yang tidak mampu mengungguli keterampilan bertombak Jenderal Xiahou memilih untuk kabur dari sana. Atas hal itu, Qing Hong segera kembali ke rumah tawanan untuk menyelamatkan Wen You, sedangkan Jenderal Xiahou dan Lin Fang mengidentifikasi jenazah kepala bandit yang terkena pukulan tapak Cueyin. Jurus tapak Cueyin yang dimaksud ini ternyata adalah jurus tapak yang dulunya pernah melukai Lin Fang. Lin Fang mengira orang yang dulu melukainya adalah Feng Bufei, tapi Jenderal Xiahou memastikan orang yang dulu melukai Lin Fang jauh lebih tangguh dari Feng Bufei yang kemampuannya tidak seberapa ini. Di rumah tawanan, trik kecil yang dimainkan Wen You dan Wen Rou berhasil memancing dua orang penjaga di depan untuk mereka lumpuhkan. Kemudian Wen You yang menyelinap keluar untuk mempelajari rute kabur, mendapati prajurit kerajaan yang telah menguasai sarang bandit itu, dan juga Qing Hong yang telah kembali ke sana. Saat Lin Fang dan Jenderal Xiahou menyusul ke sana, Qing Hong akhirnya pun mempelajari nama Wen You yang memperkenalkan dirinya, di mana Wen You ini ternyata merupakan seorang bangsawan. Sementara saat mendengarkan nama Jenderal Xiahou, Qing Hong yang merasa tidak asing dengan nama itu diberitahukan Jenderal kalau dia adalah paman seperguruan dari Qing Hong. Seketika Qing Hong pun menyelutuki kalau dia sudah ingat bahwa paman seperguruannya ini dulunya telah kalah bersaing dengan ayahnya dalam memperebutkan cinta dari ibunya. Seketika situasi pun menjadi kaku di mana Jenderal Xiahou yang malu ini mendapati Wen Rou yang keluar dari rumah tawanan tengah disergap oleh seorang bandit. Beruntungnya penyergap itu berhasil dilumpuhkan tepat waktu, dan Wen Rou yang terselamatkan ini tampaknya langsung jatuh hati dengan sang jenderal parubaya yang sangat gagah ini. Ketika turun dari gunung bandit itu, Qing Hong memberikan kitab perguruan Wuji kepada Wen You yang berterima kasih,
Lalu dia bertanya bagaimana huruf Yo pada nama Wenyo dituliskan. Wenyo pun meraih tangan Ching Hong dan menuliskan huruf Yo tersebut ke telapak tangan Ching Hong. Sementara itu di jalur lainnya, Jenderal Xiahou menceritakan cintanya yang bertepuk sebelah tangan terhadap ibu Ching Hong. Maka itu dulunya dia memutuskan untuk mundur dari dunia persilatan dan bergabung untuk mengabdi kepada kerajaan Xiao. Jenderal Xiahou ternyata sangat dekat dengan Lin Fang, karena dulunya Lin Xiaotian, ayahnya Lin Fang, pernah menyelamatkan nyawanya, sehingga dia berjanji dia pasti akan membantu Lin Fang melacak keluar siapa orang yang telah membunuh ayah Lin Fang. Sepulangnya ke penginapan, Ching Hong langsung dipeluk oleh Xiaolan yang mencemaskannya setengah mati, apalagi saat Xiaolan menemukan baju nonanya yang sobek terkena sabetan pedang. Lalu menceritakan semua yang dia alami sebelumnya dengan sedikit melebay-lebaykan cerita. Sambil bercerita, Ching Hong mengingat kembali momen Wenyo yang sangat perhatian kepadanya. Secara diam-diam dia pun mencuri senyum atas memori indah tersebut. Di lain sisi, Wenyo dan Wenro juga pulang ke rumah mereka. Singkat ceritanya, Wenyo yang tidak bisa tidur rupanya juga tengah dimabuk asmara, memikirkan momen-momen yang sebelumnya dia habiskan bersama Ching Hong. Keesokannya, Kuye memberitahukan putranya Kuyan, dia yang berniat mengundang para pendekar untuk dijamu di kediamannya sebelum berlangsungnya acara pertemuan pendekar. Lin Fang yang datang ke sana mengajukan dirinya untuk segera membuat undangan. Undangan jamuan itu akhirnya pun tiba ke tangan Xiaolan yang berteriak histeris kepada nonanya yang masih asik molor. Xiaolan yang tergila-gila kepada Lin Fang memohon agar sang nona membawanya ke dalam jamuan itu, tetapi permohonan itu ditolak begitu saja. Tiba di sana, Ching Hong disambut langsung oleh Kuyan, di mana terlihat betapa mewahnya jamuan makan yang telah dipersiapkan oleh sang tuan rumah. Dengan jabatannya sebagai ketua dunia persilatan sementara yang dulunya menggantikan ayah Lin Fang yang tewas, Kuye menyambut semua pendekar yang hadir di sana dengan bersulang arak, mengharapkan semua pendekar bisa memberikan usaha terbaik mereka di saat turnamen pertemuan pendekar yang akan digelar dalam 2 hari ke depannya. Dalam momen itu, Ching Hong diperkenalkan dengan seorang kesatria dari Liao Tong yang bernama Su Patien. Su Patien kala itu menghina keluarga Chan, menuding Chan Poti, ayah dari Ching Hong, adalah seorang pengkhianat. Otomatis hal ini membuat Ching Hong langsung naik pitam dan meminta penjelasan. Tetapi Su Patien menegaskan kalau Chan Poti yang dulunya mundur dari perang melawan negara Yan adalah sebuah kenyataan yang tidak akan dibantah oleh para pendekar senior yang hadir di sini. Marah dan tidak mau terima, Ching Hong pun langsung menyerang Su Patien yang meladeninya. Dalam pertukaran jurus yang lebih lanjut, Ching Hong terpental hingga jatuh ke pangkuan Lin Fang yang terlihat mabuk itu. Kemudian Ching Hong menggunakan punggungnya untuk melindungi Lin Fang. Walau mengenakan jiramas, Ching Hong tetap terluka terkena serangan itu, di mana Lin Fang yang mabuk pun segera membawa Ching Hong pergi dari sana untuk mendapatkan perawatan. Di tengah jalan itu, Ching Hong mempelajari Lin Fang yang ternyata hanyalah berpura-pura mabuk. Malam itu, Xin memperlihatkan Feng Pufei yang ternyata adalah komplotan dari Kuye. Kuye memberikan Feng Pufei sebuah gulungan tugas dari bos mereka. Esoknya, Xiaolan telah menyusul ke kediaman keluargaku untuk merawat luka nonanya. Xiaolan mengatakan dia telah check out dari penginapan karena Tuan Besar Gu yang mengundang mereka untuk tinggal di sini. Lalu Ching Hong menggosipi hidup Lin Fang yang cukup prihatin karena Lin Fang yang harus berpura-pura mabuk saat membawanya pergi dari insiden kemarin. Saat Lin Fang tiba di sana dan memeriksa keadaan, Xiaolan dengan bangganya memberitahukan dia telah membuat nonanya meminum obat yang Lin Fang titipkan kemarin. Lin Fang cukup terkejut dan memberitahukan kalau sebenarnya itu adalah obat oles. Sementara Xiaolan pun segera kabur dari sana ketakutan dimaki oleh nonanya. Ching Hong yang kepo kemudian bertanya-tanya kenapa Lin Fang yang harus berpura-pura mabuk saat menjemputnya pergi dari insiden kemarin. Dia menduga citra buruk Lin Fang yang selama ini hanya tahu bersenang-senang saja adalah sebuah keberpura-puraan saja. Tetapi Lin Fang hanya tersenyum dan mengeles dari pertanyaan itu. Sementara itu di kediaman keluarga Wen, Wenyo mengeluhkan gejala-gejala tidak enak badan yang terjadi terhadap dirinya, di mana Wenro bisa mengetahui gejala yang dialami kakaknya ini adalah sebuah gejala jatuh cinta dan menertawakannya. Saat itu pula mereka dikunjungi oleh Tuan Putri Huayo yang menyapa Wenyo dengan panggilan kakak Cesu.
Tuan Putri Kerajaan Xiao ini dengan manjanya merayu Wenyu untuk mengajaknya pergi melihat festival Lentera yang akan diberlangsungkan pada malam ini. 那我们说定了。 Sementara itu, Qing Hong dan Xiaolan, hubungan antara nona dan pelayan yang sudah bagaikan saudara sekaligus sahabat baik ini tengah bercanda, tiba-tiba saja dihampiri oleh Lin Fang yang mengajak mereka untuk jalan-jalan di festival Lentera di malam ini. 带你们出去走走。 Qing Hong, Lin Fang, Xiaolan, dan juga Kuyan, keempatnya menjelajahi festival itu dengan mengenakan topeng agar kepopuleran Lin Fang tidak menarik perhatian orang-orang di sekitaran. Demikian pula dengan Wenyu dan Wenro yang menemani Tuan Putri Huayu juga mengenakan topeng di sisi lain festival tersebut. Setelah sempat mendapati Lin Fang yang sangat narsis saat mereka melepaskan Lentera, Qing Hong yang ingin membeli gulali secara bersamaan berebut permen yang sama dengan Tuan Putri Huayu. Kedua gadis yang keras kepala dan tidak mau mengalah ini pun bertengkar hingga akhirnya Qing Hong pun bertarung dengan para pengawal kerajaan dan juga Wenyu. Saat topeng mereka saling dilucuti, pertarungan barulah dihentikan, di mana Wenyu pun memperkenalkan Qing Hong kepada Tuan Putri yang masih menekuk wajahnya dengan penuh kesal. Walau sempat membanting permen itu dan ingin menangkap Qing Hong dengan mengawalnya, Wenyu yang menjelaskan kalau Qing Hong pernahlah menjadi penyelamatnya, pada akhirnya bisa meredam amarah dari Tuan Putri. Tuan Putri yang pamit duluan dari festival itu lalu secara diam-diam meminta orangnya untuk menyelidiki identitas Qing Hong. Mereka yang melanjutkan berkeliling malah tak sengaja bertemu dengan Jenderal Xiahou, di mana hal ini pun membuat mata Wenro menjadi berbinar-binar. Keempat anak muda ini kemudian diajak untuk nongkrong bareng, di mana dalam keadaannya yang tidak mampu menahan diri, Wenro langsung memberikan pernyataan lugas, menawarkan dirinya untuk menikahi Jenderal Xiahou yang telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya. Meskipun dengan terang-terangan Wenro mengakui dirinya yang jatuh cinta kepada Om Xiahou, tetapi Jenderal Xiahou tidak ingin menerima perasaan gadis muda itu dan segera pamit dari sana. Wenyu kemudian menegur adiknya, mengatakan sekalipun Jenderal Xiahou bersedia menikahi Wenro, yang jelas kedua orang tua mereka tidak akan menyetujui pernikahan tersebut, dikarenakan status Jenderal Xiahou yang biasa-biasa saja dan tidak dapat bersanding dengan status bangsawan mereka. Hal ini malah memicu emosi Qing Hong yang merasa Wenyu terlalu sombong. Wenyu berusaha menjelaskan kalau bukan dia yang mementingkan status, melainkan orang tuanya. Tetapi Qing Hong yang terlanjur emosi pun ingin mengajak gelut dengan Wenyu yang tidak ingin meladeninya. Kejar-kejaran dengan peringan tubuh itu menarik perhatian banyak orang, hingga akhirnya Qing Hong yang kehilangan pijakannya harus terjebur ke dalam sungai, disusul oleh Wenyu yang juga terjun ke bawah untuk menyelamatkannya. Naik dari atas air, Wenyu pun meminta maaf kepada Qing Hong yang tampaknya sudah tidak marah. Ketika Lin Fang yang menyusul ke sana mencemaskan luka Qing Hong yang belum sembuh, Wenyu barulah menyadari punggung Qing Hong yang mengeluarkan darah segar. Wenyu kemudian hanya bisa merasa bersalah, berpisah dengan Qing Hong yang diajak pulang. Esoknya hari pertemuan pendekar pun tiba. Sebuah arena besar telah disiapkan di mana para pendekar-pendekar mulai berdatangan dari segala penjuru. Tolong di like video ini agar Mimin tahu teman-teman santuy sekalian tertarik dengan kelanjutan ceritanya. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali di rekap kelanjutan ceritanya ataupun rekap-rekap yang lainnya. Bye-bye.